teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas contoh soal yang berkaitan dengan rangkaian majemuk. Jadi di sini ada sebuah rangkaian majemuk seri dan paralel dengan besar R1-nya 6 ohm, R2-nya 8 ohm, R3-nya 4 ohm, R4-nya 8 ohm, R5-nya 4 ohm, R6-nya 6 ohm, R7-nya 8 ohm, R8-nya 10 ohm, R9-nya 6 ohm, dan R10-nya 2 ohm. Jadi di sini yang ditanya adalah besar dari R ekuivalen atau hambatan totalnya. Jadi di sini untuk penyelesaian soal yang berkaitan dengan rangkaian majemuk seperti ini, langkah pertama yang harus kita buat adalah kita tentukan dulu sudut pandang pengerjaan kita. Nah, di sini saya buat sudut pandangnya. Di sini yaitu dari kiri ke kanan. Setelah kita menentukan sudut pandang pengerjaan kita langsung saja ke pengerjaan soalnya. Nah, untuk pengerjaan soalnya kita selesaikan dulu dari belakang ke depan. Jadi dia pengerjaannya dari R10 ke R1. Jadi langsung saya di sini penyelesaian. Nah, di sini kita lihat pada gambar. Pada gambar ini R10 dia seri terhadap R8. Jadi R10 ini bisa diserikan dengan R8. Kita bisa tulis R seri 1 itu sama dengan R10 ditambah dengan R8. Nah, di sini R10-nya adalah 2 tambah R8-nya adalah 10. Nah, 2 tambah 10 itu sama dengan 12 ohm. Jadi kita sudah mendapatkan R seri 1 yaitu antara R10 dengan R8 tadi adalah 12 ohm. Selanjutnya kita buat rangkaian baru. Oke, baik, gambarnya seperti ini. Jadi di sini R1, di sini R2, di sini R3, ini R4, R5, R6, R7, R9, dan ini tadi adalah RE1-nya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di sini RE1 dengan R9 dia itu paralel. Jadi kita paralelkan dulu RE1 dengan R9-nya. Jadi kita tulis di sini RP1 itu sama dengan RE1 diparalelkan dengan R9. Jadi untuk RP1 itu sama dengan RE1 dikali R9 per RE1 tambah R9. Nah, RE1 tadi adalah 12 dikali R9-nya adalah 6 dibagi dengan 12 tambah 6. Nah, di sini hasilnya 72 dibagi 18, hasilnya adalah 4 ohm. Oke, tadi RP1-nya sudah diperoleh yaitu 4 ohm. Nah, sekarang kita buat satu rangkaian baru lagi. Nah, di sini kita lihat bahwa RP1 dan R7 ini disusun secara seri. Jadi, kita serikan dulu RP1 dengan R7-nya. Jadi, kita tulis R seri 2 itu sama dengan RP1 ditambah dengan R7. Nah, RP1 tadi kita sudah peroleh nilainya adalah 4 ohm ditambah dengan R7 nilainya sama dengan 8. Jadi R seri 2 itu sama dengan 4 tambah 8 sama dengan 12 ohm. Nah, setelah itu kita buat rangkaian baru lagi ini untuk memudahkan penyelesaian soalnya. Untuk RP1 dan R7 kita buat jadi resistansi totalnya tadi yaitu
R seri 2. Jadi di sini R seri 2. Nah, selanjutnya untuk R seri 2 dengan R6 itu tersusun secara paralel, maka kita bisa mencari R total antara RS2 dengan R6 dengan menggunakan persamaan rangkaian paralel. Jadi di sini kita tulis bahwa RP2 atau R paralel 2 itu sama dengan RS2 diparalelkan dengan R6. Nah, untuk RS2 dan R6 ini kita bisa gunakan persamaan RS2 dikali R6 per RS2 ditambah R6. Nah, di sini RS2-nya tadi adalah 12 dikali R6-nya. R6 di sini nilainya adalah 6 ohm per RS2-nya tadi 12 tambah 6. Nah, di sini 12 kali 6 72 dibagi 12 tambah 6 itu sama dengan 18. Di sini hasilnya adalah 4 ohm. Oke, sudah diperoleh RP2-nya sama dengan 4 ohm. Oke, RP2-nya sudah diperoleh 4 ohm. Nah, kita gambarkan lagi rangkaiannya. Dan kita gabungkan dengan RP2. Nah, di sini R1 masih, di sini R2, ini R3, R4, R5, dan di sini adalah ini RP2. Nah, di sini kita lihat lagi bahwa RP2 ini dia disusun secara seri dengan R5. Jadi, kita bisa cari ini dengan persamaan rangkaian seri. Kita tulis R seri 3. R seri 3 itu adalah RP2 ditambah dengan R5. Nah, RP2 di sini tadi besarnya adalah 4 tambah R5-nya adalah 4 ohm. Maka di sini R seri 3 sama dengan 8 ohm. Nah, kita sudah memperoleh R seri 3-nya tadi 8 ohm. Selanjutnya kita buat lagi rangkaian. Nah, di sini R1, R2, R3, R4, dan di sini adalah RS3. Nah, di sini RS3 dia paralel dengan R4. Jadi RP3 itu sama dengan RS3 diparalelkan dengan R4. Nah, di sini RS3 kita pakai persamaan RS3 dikali R4 per RS3 tambah R4. RS3-nya di sini hasilnya tadi 8. Kita kalikan dengan R4-nya adalah 8 bagi 8 tambah 8. 8 kali 8 itu 64 dibagi 16 itu hasilnya adalah 4 ohm. Oke, baik, kita sudah mendapatkan RP3 hasil paralel antara RS3 dan R4. Selanjutnya kita buat rangkaian baru lagi. Ini R1, ini R2. Di sini masih ada R3 dan di sini adalah RP3. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat R3 dan RP3 ini disusun secara seri. Jadi, kita bisa menghitung R total dari R3 dan RP3 ini dengan menggunakan persamaan rangkaian seri. Nah, di sini saya tulis R seri 4 itu sama dengan RP3 ditambah dengan R3. Nah, di sini RP3 tadi sudah kita peroleh yaitu 4 ohm ditambah dengan R3-nya adalah 4 ohm. Nah, 4 tambah 4 sama dengan 8 ohm. Nah, selanjutnya kita gambarkan satu rangkaian lagi. Nah, rangkaian ini tambah dengan R seri 4 tadi akan membentuk rangkaian seperti ini. Oke, jadi ini R1, ini R2, dan ini R2, ini RS4. Nah, kita lihat bahwa RS4 dan R2 ini dia terhubung secara paralel. Jadi, kita bisa mencari R totalnya dengan
menggunakan persamaan rangkaian paralel. Jadi RP4 itu sama dengan RS4 diparalelkan dengan R2. Nah, kita bisa tulis RS4 dikali R2 per RS4 tambah R2. Nah, di sini RS4 tadi adalah 8, R2-nya adalah 8 per RS4-nya 8 tambah 8. Sehingga 64 dibagi 16 itu sama dengan 4 ohm. Nah, oke, kita sudah mendapatkan RP4-nya tadi 4 ohm. Nah, kita gambarkan satu rangkaian lagi. Nah, ini tadi R ekuivalennya. Nah, ini R1, ini RP4-nya. Yang ditanyakan tadi di sini adalah R ekuivalennya. Jadi kita lihat bahwa RP4 dengan R1 ini disusun secara seri. Jadi kita bisa tulis bahwa R ekuivalen itu sama dengan R seri 5 itu sama dengan R1 ditambah RP4. Nah, di sini R1-nya adalah 6 tambah RP4-nya tadi adalah 4. Jadi 6 tambah 4 sama dengan 10 ohm. Jadi besarnya R ekuivalen dari rangkaian rumit tadi itu adalah 10 ohm. Jadi demikian penjelasan saya mengenai penyelesaian soal untuk rangkaian majemuk. Terima kasih.